Sobat Merdeka. Halo, Assalamualaikum Pak Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Sofi. Mohon maaf lahir batin Pak, selamat Hari Raya Idul Fitri. Sama-sama Mas Sofi, saya juga mohon maaf lahir batin. Oke, gimana kabarnya hari ini Oke. Pak Didi? Alhamdulillah sehat, Mas Sofi juga begitu ya. Ya. Iya, dan Pak Didi, hari ini Anjang sana atau di rumah aja atau bagaimana Pak Didi? Di rumah. Tetap ya, Tetap di jaga rumah. physical distancing dan social distancing begitu Pak ya? Ya, ya betul. Baik Pak Didi, silahkan bagaimana tentang perkembangan dan pantauan COVID-19 di Kota Blitar per hari ini? Silahkan Pak Didi. Oke. Selamat sore pendengar Mardika yang berbahagia. Saya mewakili juru bicara gugus tugas COVID-19 Kota Blitar. Kami laporkan update perkembangan kasus virus corona pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 hingga pukul 2 siang tadi. Jumlah kumulatif orang dalam risiko atau DR 1.950 orang, bertambah 7. Jumlah kumulatif orang tanpa gejala atau OTG 52 orang. Jumlah kumulatif orang tanpa gejala dalam proses pemantauan 19 orang. Jumlah kumulatif orang tanpa gejala yang selesai dipantau 14 hari 33 orang. Jumlah kumulatif orang dalam pemantauan atau DP 206. Jumlah kumulatif orang dalam pemantauan yang selesai dipantau 14 hari 199 orang, bertambah 1. Jumlah kumulatif orang dalam pemantauan yang masih proses pemantauan 5 orang, berkurang 1. Jumlah kumulatif orang dalam pemantauan yang meninggal 2 orang. Jumlah kumulatif pasien dalam pengawasan atau PDP 4 orang. Jumlah kumulatif pasien dalam pengawasan yang selesai pengawasan atau sembuh 4 orang. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi 3 orang. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi yang sembuh 1 orang. Berikut juga kami perlu sampaikan update data perkembangan jumlah penghuni karantina rumah karantina kesehatan. Jumlah pekerja migran Indonesia yang masuk hari ini kosong. Jumlah kumulatif pekerja migran Indonesia 9 orang. Jumlah pemudik atau pendatang yang masuk hari ini 1 orang. Jumlah kumulatif pemudik atau pendatang 82 orang. Jumlah kumulatif penghuni yang dipulangkan 15 orang. Jumlah kumulatif penghuni yang selesai di karantina 62 orang, bertambah 3. Sehingga jumlah total seluruhnya penghuni rumah karantina kesehatan 14 orang. Demikian Bang Hafid, bisa kami sampaikan. Oke, terkait ini Pak Didi, mereka yang dipulangkan setelah menjalani karantina, apakah melakukan karantina isolasi mandiri di rumah atau bagaimana Pak Didi? Ya, tetap seperti biasa. Memang dipulangkan berarti kan tetap ya tadi protokol-protokol kesehatan tetap harus dilakukan. Nah, tujuannya di karantina kan tujuannya untuk memantau apakah selama dari daerah itu dia dipantau di rumah karantina 14 hari ke depan itu apakah ditemukan virus atau tidak gejala ya. Tapi kalau tidak berarti tidak, tetapi ketika keluar dari karantina ya bukan berarti bebas. Begitu, tetap sama saja seperti kita, protokol kesehatan tetap dilakukan. Ya, masker, jaga jarak ketika ada mau kemana, dan hal semacam itu, cuci tangan, itu sama aja tetap berjalan. Begitu, Bang. Ini Pak Didi, kemarin sempat ada berita di televisi dan juga di sosial media terkait ada salah satu artis begitu, Via Valen, adiknya Via Valen. Nah, dia ini dites rapid test itu non reaktif. Kemudian si mbaknya ini, si Via Valen ini tetap ngeyel untuk di swab, ternyata positif. Nah, itu bagaimana keterangannya untuk Sobat Mardika? Ya, namanya rapid test itu tidak suatu jaminan pasti itu benar. Ini yang screening sebenarnya alat. Jadi screening sebenarnya. Jadi kita meyakini bahwa rapid ini hanya melakukan screening untuk istilahnya kalau kita banyak orang melihat kita screening dari sekian ini yang tercakup berapa yang bisa dilakukan untuk ditindaklanjuti. Nah, kebetulan mungkin
ada hal yang perlu ketika rapid negatif. Mungkin bisa masa inkubasi, masa antibodinya belum terbentuk, tetapi itu sudah ada virusnya. Ya, begitu loh. Jadi belum terbentuk, tetapi sudah membawa virus. Nah, kita nggak tahu saat ini kita sama pun kita pun jadi juga begitu. Apakah kita ini ketika di rapid negatif, berarti nggak ada virus, belum tentu. Karena antibodi masih ada, semua terbentuk. Nah, itu maksudnya masih ada antibodinya. Jadi seperti itu. Jadi kita dalam artian bahwa untuk rapid itu kita nggak usah percaya 100% memang rapid, tapi tujuan kita di sini rapid adalah untuk screening, men-screening. Jadi istilahnya memilah ya maksudnya seperti itu. Tapi itu bukan berarti ini kelompok ini sudah nanti akan jadi positif. Nah, begitu. Jadi memang PCR itu yang lebih akurat. Artinya yang namanya swab itu, pemeriksaan swab itu yang lebih akurat daripada rapid. Itu saja. Terakhir Pak Didi, untuk di bulan Lebaran, di Hari Raya Idul Fitri seperti ini, pesan Bapak kepada masyarakat warga Blitar khususnya terkait ada tadi yang mudik, kemudian yang rela dengan kesadaran diri melaporkan dan tinggal di Rusunawa, bagaimana respon Anda dan pesan kepada warga Blitar? Silahkan Pak Didi. Ya. Nah, ini sangat bagus sekali kesadaran bahwa dan artinya bahwa semua kita punya potensinya. Potensi untuk tertular itu punya potensi. Nah, tinggal kesadaran kita sendiri dalam artian apa? Ini kita ada yang tadi disampaikan, ada yang sadar langsung ke karantina. Menyadari bahwa siapa tahu saya juga punya potensi, saya harus memisahkan diri dari keluarga yang lain. Jangan sampai itu ternyata membawa efek dari yang kalau gabung. Nah, itu bagus sekali, itu sangat bagus itu. Ya, jarang orang semacam itu. Ya, karena jauh-jauh datang ketemu, ternyata harus karantina, mending saya diem aja, kan gitu juga banyak, kan itu. Nah, ini menyadari dirinya sendiri, dicek 14 hari ke depan, bagaimana. Nah, ini sangat penting ya. Samping itu juga tentunya kesadaran, karena kadang merasakan begini, saya ini nggak masalah, saya nggak ada apa-apa kok ini, kan begitu. Iya Pak. Iya loh, nah justru nggak ada apa-apanya. Kita semua juga nggak ada apa-apa, semua nggak ada apa-apa. Tetapi kan kita nggak ngerti selama ini yang bagaimana gitu. Minimal itu kan bahwa protokol kesehatan lah intinya dirinya sendiri kita. Bukan berarti kita ini kita ini pasti sudah termasuk yang paling baik, tidak. Tapi mengingatkan, mari kita sama-sama memanfaatkan protokol kesehatan yang dipakai. Jaga jarak tetap, masker harus, cuci tangan sering, gitu. Nah ini yang perlu untuk ditanamkan kepada kita semuanya, begitu ya. Itu yang kebanyakan karena tadi itu saya tidak ada masalah, saya sehat-sehat saja. Kita aja nggak bisa melihat virus, kan gitu. Nah, ini yang perlu pemahaman, kesadaran kita semuanya. Begitu loh. Terakhir Pak Didi, untuk aktivitas para penghuni rumah karantina di hari raya seperti ini, kira-kira ada kegiatan atau bagaimana Pak? Ya, kegiatan seperti biasa saja. Artinya pagi ada game, ada permainan pokoknya. Tapi tentunya tidak ada untuk panjang sana ke kamar-kamar, itu tidak ada. Oh iya. Kegiatan. Ya, artinya mungkin kalau dengan keluarganya mereka, itu kan kita fasilitasi teman-teman yang ada di sana, kegiatan biasa saja. Ya, mungkin hanya suasananya berbeda. Nah, ini yang berbeda. Ya. Ya, terima kasih Pak Didi informasinya terkait pantauan COVID-19 di Kota Blitar per hari ini ya, tanggal 25 Mei 2020, Pak Didi. Siap. Ya. Sama-sama. Besok lagi Pak ya, di jam 3 seperti biasanya. Insyaallah. Iya, terima kasih banyak Pak Didi. Selamat beristirahat, selamat Hari Raya Idul Fitri. Salam kepada Ibu dan keluarga semuanya. Sama-sama. Nggih. Terima kasih Pak Didi. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.